Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana wa 'arrafana bi'uyubina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaram, para alim ulama, para habaib, wa bil akhudh bi dhikri mudirul ma'had al mubarak Miftahul Ulum beserta keluarga besarnya alladzina sami'nahum wa ta'nahum. Majlis hakim yang arif dan bijaksana, sahabat Qur'ani yang penuh rahmat dan bermartabat, serta santriwan yang saya banggakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada figur sentral universal yang telah mengobrak-abrik pintu kebatilan dan yang telah menyikap tabir-tabir kepalsuan. Beliau berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adanya Islam wal iman. Pada momentum yang penuh ukhuwah ini, izinkan saya untuk menampilkan sebuah pidato dengan judul Balasan bagi orang-orang yang berkorban. Hadirin, Hari Raya Idul Adha atau yang biasa disebut dengan Hari Raya Kurban, yaitu diperintahkan kepada kita umat Islam untuk berkorban. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berkorban. Sudah tercantum dalam dalam surah Al-Quran, surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim, yang artinya sungguh aku telah memberi kepadamu telaga Al-Kautsar, maka kerjakanlah solat dan berkorbanlah. Hadirin, ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, kepada yang mampu, agar tidak berkeberatan untuk berkorban. Dan Allah akan memberikan telaga Al-Kautsar kepada kebaikan-kebaikan yang banyak bagi orang-orang yang berkorban. Untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ala innal udhiyata minal a'malil munjiyati tunji sahibiha min syarrid dunya wal akhirah. Sesungguhnya korban itu menjadi penyelamat, menyelamatkan dari kejahatan dunia dan menyelamatkan dari kejahatan akhirat bagi orang-orang yang berkorban. Di dalam kitab-kitab fikih, ulama berpendapat bahwa korban itu wajib hukumnya bagi umat Islam. Bagi yang menjadi penduduk tetap lagi kaya dan tidak diperhitungkan harta yang dimilikinya,
Bahkan barang siapa yang keadaannya fakir lalu dia mendapatkan harta pada hari raya kurban, maka wajib baginya melakukan ibadah kurban. Karena sedemikian ibadah kurban sangat besar pahalanya dan mengandung pahala yang sangat besar di dalamnya. Wahab bin Manabi berkata bahwa sungguhnya Nabi Daud alaihi salam berkata, "Wahai Tuhanku, apakah pahala umat Muhammad yang mau berkorban?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Dia akan aku anugerahi 10 kebaikan, dan aku akan hapuskan daripadanya 10 kejahatan, dan aku akan angkat 10 derajat kepadanya. Dan baginya aku akan berikan tiap-tiap bulu akan aku angkat Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari saudara Amirullah. Selanjutnya kami panggil peserta lomba pidato bahasa Indonesia kategori putra dengan nomor urut tampil 4 atas nama Rahim. Kepada saudara Rahim, waktu dan tempat kami persilahkan. Rahim merupakan anak didik Ustaz Muhammad Tahri, utusan dari daerah Darul Amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, para alim ulama, para masyayikh, dan yang saya muliakan wabil khusus wal maksus kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarak Miftahul Ulum, serta yang saya ta'zimi Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Tidak luput pula kepada teman senasib seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana atas nikmat dan maunannya kita semua bisa berkumpul di tempat dan malam yang mulia ini. Serta yang kedua kalinya, salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Di mana beliau telah memimpin kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari zaman onta menuju zaman Toyota seperti sekarang ini.
Jami'ar rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato. Sebenarnya tidak perlu saya sebutkan lagi, pasti sampean sudah tahu. Pidato tersebut berjudul memutuskan silaturahim. Yang kita ketahui, di pondok pesantren kita yang tercinta ini sering sekali terjadi perkelahian. Padahal kita ini satu pondok, bahkan satu kamar, satu permakanan, bahkan kita berteman dekat. Mengapa kita harus berkelahi? Sesuatu yang bermula dari gurauan hingga menimbulkan kata-kata kasar dan berujung perkelahian. Inilah penyebab di mana terjadinya perpecahan. Sesuatu yang kecil, sangat kecil, bermula dari gurauan, menimbulkan kata-kata yang tak diinginkan dan menyebabkan perkelahian. Inilah penyebab putusnya tali silaturahim yang harusnya kita utamakan di kalangan santri. Betul apa tidak? Nabi besar, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Beliau pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Apa makna dari hadis tadi? Maksud dari hadis tadi ialah menerangkan kepada kita supaya kita tidak berkelahi ataupun bermusuhan sesama saudara muslim kita sendiri. Lagi pula, apa gunanya berkelahi? Saya tanya pada sampean, apa gunanya berkelahi? Menunjukkan siapa yang paling hebat. Kamu salah. Kalau begitu sampean salah selama ini. Kenapa salah? Karena lelaki terhebat di dunia ialah lelaki yang berani berbuat, juga berani bertanggung jawab. Bukan lelaki yang berwajah tampan, yang berbodi menawan, tetapi setelah ia melakukan, ia tak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Neka sepertama. Sekedua neka adalah lelaki yang diam bila itu perkara dunia, tetapi ia marah ketika agamanya dilecehkan. Neka sampian insya Allah termasuk. Engkin apa punten? Neka berbeda dengan lelaki yang ketika artis-artis cantik dijelek-jelekkan ia marah, tetapi ketika agamanya dilecehkan ia diam, bahkan tak mau tahu. Bahasa sekarangnya itu bisa dibilang bodoh amat lah. Baiklah, neka contoh-contohnya tak bisa kau sebut hitung situng. Neka mau sebut hitung situng, neka tak ada mana sampai ke 12, sampean mampu. Insya Allah tak mampu, tetapi dia ringkas saja. Kembali pada pembahasan. Hadis tadi menyerukan kepada kita
supaya kita saling menyambung tali silaturahim, bukan malah memutuskannya. Bagaimana contohnya? Misal Rengtia kiriman banyak, kita kiriman banyak. Jangan lupakan kamar sebelah. Misal rente kiriman banyak nih, kaca lu kelopain saudaranya sebelah nih kak. Sebelahnya pada lapar, mau kenyang pada kenyang, mau tedung pada tedung. Neka manusia, mau tedung ada sebelah. Engkin apa punten? Dah cukup berguraunya. Mungkin kita kembali pada pembahasan. Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak beriman seorang mukmin bila ia tidur dalam keadaan kenyang, sementara saudara atau tetangganya tidur dalam keadaan perut kosong. Napa alasannya? Sampian tanya aki ngebelah hadis neta. Jika kita kirimin banyak, jangan lupakan kamar sebelah yang menanti-nantikan kirimanmu. Kamar sebelah sama-sama lapar. Satu lagi pesan saya, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, silaturahim itu memanjangkan usia. Karena kebanyakan manusia ini menginginkan usia yang panjang. Engkin apa punten? Jadi pesan saya, apabila kita ingin umur panjang, sering-seringlah bersilaturahim. Bagaimana caranya? Apabila kamar sebelah ada yang sakit, jenguklah dengan membawa makanan atau air atau apa saja yang kita bisa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kebaikan, ambillah, karena sesungguhnya kebaikan itu, segala kebaikan datang dari Allah. Dan apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Pernah ada pantun yang mengatakan, apabila ada jarum yang patah, janganlah kita buang dalam kali. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Soekarno, ada Pak Soeharto. Kendaro geni pidato.